الله الرحمن الرحيم. Allah Ta'ala menyimpan nama-nama itu sebenarnya disimpan di kolbu kita. Nah, sekarang kita maukah mengaktifkan nama itu di dalam kolbu ini? Apabila Bapak Ibu mengaktifkan nama Allah dalam kolbu ini, di saat itulah Allah mau memandang kolbu. Dan Allah memandangnya dengan ridho. Coba bayangkan, kita punya pasangan kita dalam hatinya nggak suka sama kita. Nggak kepikiran sama kita, nggak rindu sama kita, kan kita nggak ridho. Maka sekarang coba dianalogkan. Kita mengatakan cinta kepada Allah, suka kepada Allah, tertarik kepada Allah, mengenal Allah, tapi di kolbu nggak ada nama Allah. Itu sebabnya latihan yang lama tolong dihidupkan lagi, menyebut nama Allah dalam kolbu. Supaya nanti apabila Allah memandang kolbu kita, itu yang terpandang oleh Allah, ada namanya di dalam kolbu. Betapa ridhonya Allah, senangnya Allah melihat di kolbu ini dan ada namanya. Yang di kolbu itu, Bapak Ibu, itu permanen. Kalau ada orang hafal Quran, hafalan bisa hilang. Saya merasakan sendiri. Ya, hafalan kalau nggak diulang-ulang, hilang. Ya. Walaupun ada metode menghafal 40 hari, itu terburu-buru, nggak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi menghafal itu ya bertahap. Tapi walaupun udah bertahap, kalau nggak diulang, nggak direview, nggak ditakrir, nggak dibawa sholat, itu hilang. Maka kalau kita mengandalkan hafalan untuk mengenal Allah, hafalan itu nanti akan hilang. Walaupun orang ini nanti dimuliakan oleh Allah, kita nih misalnya hafal Quran, kita akan dimuliakan karena di memori otak kita ada ayat-ayatnya. Tapi ayat-ayat itu jika sudah mulai direnungi, maka dia masuk ke dalam kolbu. Nah, ini baru disebut hafiz yang sebenarnya. Hafizul Quran yang sebenarnya yang kayak gini Bapak Ibu. Jadi dia hafalannya itu dia renungi sehingga masuk ke dalam dirinya. Kita yang tidak hafal, bacaan Quran itu kita resapi, lalu kita rasakan dengan kolbu. Di saat itu Allah melihat, oh di dalam kolbunya ada namaku, lalu ada sifat-sifatku, yaitu kalamullah. Nah, apabila kita mulai merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis, ayat yang tidak tertulis, nanti kita akan mengenal Allah lebih jauh. Nah, disebutlah ini ma'rifatus sifat, ini yang ketiga. Mengenal sifat-sifat Allah. Bahwa kita mengatakan, oh Allah benar-benar ada. Tapi Bapak Ibu, baik yang pertama mengenal perbuatan, yang kedua mengenal nama, yang ketiga setelah dirasapi mengenal sifat, semua itu dia masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia hanya berurusan dengan sesuatu yang belum masuk kepada inti dari ma'rifatullah. Jadi mengenal perbuatan Allah, mengenal sifat dan nama Allah, itu masih biasa. Nah, para nabi dan para kekasih Allah wali, itu mereka diberi tugas oleh Allah untuk mengenalkan makhluk bukan hanya sekedar nama. Contohnya gini nih, Bapak Ibu ingin kenal seseorang, tapi yang dikasih cuma namanya, cuma fotonya, cuma videonya, nggak ketemu-ketemu orangnya. Kita gergetan. Kalau kita mau dekat atau seseorang ingin menikah, masa menikahi fotonya, masa menikahi videonya, kan nggak. Atau misalnya kita mengenal dari perbuatannya, Allah kirim rezeki, itu nggak cukup. Ruh kita nanti akan minta lain. Maka
Ada yang keempat, ma'rifatuz zat, mengenal zat Allah. Nah, cuma karena mengenal zat Allah ini telah Allah kunci, kita tidak masuk kepada mengenal zat. Jadi nggak boleh kita mengatakan kita mengenal zat Allah. Lalu gimana caranya? Mengenal zat Allah ini dikembalikan, dibalik. Mengenal hakikat diri kita. Karena yang betul-betul mengenal Allah itu cuma ruh. Yang dulu pernah menyaksikan Allah di alam ruh. Jadi Bapak Ibu, yang keempat apa? Ma'rifatuz zat. Mengenal zat. Karena mengenal zat tidak mungkin pada orang seperti kita, maka kita pulang ke dalam diri. Dulu kan Allah meniupkan kasih sayangnya ke dalam janin. Nah, kasih sayang Allah itu berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian menjadi ruh. Nah, cukup dengan mengetahui ini Bapak Ibu, itu sudah awal dari mengenal yang sebenarnya. Ya, bahwa saya meyakini bahwa ruh saya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Itulah sebabnya kenapa ruh disebut ruh. Karena ruh itu ada akar kata yang mirip dengan kata rahmah, ya, raha, keluasan, kasih sayang, ya. Itu artinya. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang meninggal, seperti yang saya katakan tadi, itu mesti berpulang semua. Ya mohon maaf, kalau tubuh kita mati dan tidak dipulangkan ke tanah, tubuh kita membusuk. Jiwa kita tidak dilepas. Jadi jiwa ini tertahan oleh utang, oleh nyakitin orang. Jadi kalau Bapak Ibu ini pernah nyakitin orang, itu jiwanya tertawan. Dia nggak bisa terus masuk ke alam barzah. Ya, dihadang terus. Makanya Nabi mengatakan, jika ada seseorang yang meninggal, lalu dia punya hutang, maka harus ada keluarga yang menjaminnya. Kalau tidak, ini dia gantung terus. Jiwanya nggak bisa jalan, nggak bisa lanjut. Sedangkan yang ketiga, ruh. Jadi kalau tubuh badan nggak dikubur ke tanah, nggak dipulangkan ke tanah, dia busuk. Jiwa kalau nggak dipulangkan ke tempatnya, yaitu alam barzakh, maka dia akan tersiksa. Ruh juga sama. Ruh ini jika dia tidak mengenal sumber yang meniupkan kasih sayang itu ke dalamnya, maka dia tidak akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup Bapak Ibu yakini dan rasakan saja bahwa ruh kita itu berasal dari tiupan Allah. Maka dia akan kembali kepada Allah. Nah, dan ini sampainya di ma'rifatuz zat. Jadi dulu di zaman Nabi ada orang Arab, orang Yahudi tapi berbahasa Arab. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu ruh?" Lalu Nabi SAW terdiam sejenak karena wahyu turun, lalu menjawab, "Yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, mengenai hakikat ar-ruh. Lalu Nabi diperintahkan menjawab, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan roh itu adalah urusan Allah. Amrullah, ya, perintah Allah, atau boleh disebut juga hembusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu mengenai itu kecuali sedikit. Tapi saya sudah sering jelaskan, sedikit ini di sisi Allah, sedikit di sisi Allah itu banyak. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita hanya sampai di situ bisa menjelaskan. Sebenarnya ada penjelasan lebih mendalam lagi, apa itu ruh, hubungannya dengan Allah yang meniupkan. Tapi saya tidak boleh menjelaskannya di majelis Zoom. Ya, itu majelisnya harus langsung, karena nggak nyambung nanti. Ada hubungan ruh itu dengan Allah yang meniupkan, ruh seperti apa,
itu ada ilmunya juga. Insya Allah kalau umur kita panjang nanti, kalau ketemu kita jelaskan. Nah, inilah cara merasakan, memantapkan bahwa Allah itu ada, itu dimulai dari mengenal diri, muncullah nanti tingkatan-tingkatan mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu, Pak Mas, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Saya tutup dengan satu ayat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah. Huwa di situ artinya dia yang wujud, yang ada. Dialah bernama Allah dan dia bersifat ahad, ya. Maha Esa. Allahu Somad, Allah tempat bergantung, semua yang ada di alam semesta itu bersumber dari perbuatannya, namanya, sifatnya, dan zatnya. Semua itu akan kembali kepada Allah, ciptaan yang zahir kembali kepada perbuatan Allah. Qalbu akan kembali kepada nama Allah. Begitu juga sifat Allah. Maka ruh kita, dia harus kembali kepada tiupan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, milik Allah, akan kembali kepadanya. Yang kembali itu bukanlah jiwa, tapi adalah ruh yang mengatakan, yang percaya, menerima Allah itu ada.